anak pulang les. Saya berada di luar ruangan, Bu Dokter. Mohon maaf. Oh, Nji. Halo, Pak. Siap. Ibu Parmasari, selamat sore. Dan selamat sore untuk para peserta. Salam hormat untuk Pak Moderator. Iya, Pak. Oke. Ini mana? Dr. Ruby. Selamat sore, Mbak Mesti. Halo. Apa kabar, Mbak? Baik. Alhamdulillah, syukur. Semua dalam keadaan sehat. Karena para narasumber telah ada, apakah kegiatan sudah bisa kita mulai, Pak Moderator? Oke, terima kasih. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 lebih, dan narasumber, baik 4 narasumber dan semua peserta yang hadir sudah bergabung, ada bagusnya kita mulai. Terima kasih buat Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu peserta yang mengikuti webinar kita series kedua dari Lembaga Kajian Ilmu Sosial Ilmu Politik. Oke, sebelum kita masuk ke acara, ada baiknya saya memperkenalkan diri sebagai moderator. Nama saya Petrus Septian Gultom. Saya masih seorang mahasiswa. Terima kasih atas kesempatannya untuk webinar series kedua ini dipercayakan kembali menjadi host dan moderator. Saya akan membacakan tertib acara di webinar kita kali ini. Yang pertama itu kata sambutan dari saya, yang kedua nanti pemaparan dari keempat narasumber kita hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada 3 peserta webinar yang beruntung. Nanti akan saya bacakan, silahkan pertanyaannya dikirim ke room chat Zoom ini ataupun ke grup WA yang sudah panitia buat. Selanjutnya tahap keempat kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pembicara, keempat pembicara kita hari ini. Dan yang terakhir itu ucapan penutup dan salam penutup dari moderator. Oke, webinar kita kali ini akan membahas tentang perempuan di arena politik, partai, legislatif, dan eksekutif. Tertanggal 27 Juni 2020, tepatnya hari Sabtu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Tentu bahasan ini bahasan yang menarik karena berhubung bulan 12 nanti kita akan masuk ke tahun pilkada tanggal 9 Desember nanti. Berhubung juga tahun kemarin, tahun 2019, kita baru saja melakukan pemilihan umum. Tentu isu yang menarik sebenarnya membahas tentang perempuan di arena politik. Itulah kenapa hari ini kita mengangkat tema tentang perempuan di arena politik, partai, legislatif, dan eksekutif. Itu saja mungkin saya hanya membawakan sedikit, menjelaskan sedikit materi dan tema webinar kita kali ini. Nanti akan dibahas secara tuntas oleh keempat pembicara kita. Ada Pak Rudi Salam Sinaga, ada Ibu Padmasari Mestika Jati, SIP MSI. Yang ketiga itu ada Dr. Puji Lestari MSI. Dan pembicara yang terakhir itu Ibu Kurniawati M. Harifin, SIP MSI. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pemaparan. Mungkin dimulai dari keynote speaker kita kali ini dari Pak Dr. Rudi Salam Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Halo, tidak ada suaranya. Suara. Terima kasih kepada Pak Moderator. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Bapak Ibu. Sore. Yang saya hormati Ibu Kurniawati Arifin yang saat ini berada di Sulawesi. Enggak ada suara. Yang saya hormati Bu Padmasari Mestika Jati
yang saat ini berada di Jawa Tengah, Kota Semarang. Yang saya hormati Dr. Puji Lestari yang saat ini berada di Kota Semarang. Yang saya muliakan para peserta webinar dengan tema perempuan di arena politik, partai, legislatif, dan eksekutif. Salam hormat untuk para peserta. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan webinar kedua pada hari ini. Adapun pemikiran Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada hari ini, nggak ada suara. turut diselenggarakan oleh Prodi IPS Universitas Negeri Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh koordinatornya yaitu Dr. Sri Puji. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Puji. Webinar series kedua ini, Ini tidak ada. webinar series kedua ini masih dilatar belakangi oleh tujuan Elkispol untuk mengedukasi masyarakat di tengah pandemi COVID. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan webinar tidak selalu berjalan dengan baik, bergantung dengan sinyal di setiap daerah pada posisi kita masing-masing. Namun pada hari ini izinkanlah kami menggagas webinar dengan tema perempuan di arena politik yang dilatar belakangi oleh keinginan besar bagi setiap negara demokrasi untuk memunculkan ada gangguan suara itu. Politik. Maaf sebelumnya Ya, gimana? untuk Ibu, suaranya Bu kedengaran untuk semua peserta. Mohon Ibu mengambil suaranya. Kebetulan tadi saya sudah mengambil beberapa kali untuk koneksi Bu, biar webinar kita berjalan dengan lancar. Untuk Ibu Greti Syati Haryani Saleh, mungkin Bu koneksi Ibu yang diperiksa Bu untuk narasumber kedengaran Bu dan moderator dan semua peserta. Terima kasih Bu. Silakan Pak, dilanjut. Maaf Pak. Terima kasih kepada Pak Moderator. Saya lanjutkan bahwa latar belakang tema kita hari ini adalah dimotori oleh keinginan di setiap negara demokrasi untuk mewujudkan partisipasi politik kaum perempuan di setiap lini kegiatan kepolitikan seperti partai, pencalonan legislatif, begitu juga dengan pencalonan eksekutif. Pasca reformasi menghasilkan sebuah produk yang menghendaki 30% vote. Pada saat ini di tengah pandemi COVID-19, apakah partisipasi politik kaum perempuan dapat meningkat sebagaimana dikehendaki oleh setiap negara demokrasi yang menghendaki terwujudnya partisipasi politik kaum perempuan? Pada hari ini izinkanlah Elkispol meminta gagasan-gagasan para aktivis partai dari kaum perempuan, para profesional yang bergerak sebagai kelompok pakar atau staf ahli di DPRD, dan juga pemikiran kaum perempuan dari segmentasi akademisi. Kepada para peserta, marilah kita dengar pemikiran-pemikiran dan sekaligus membuka diskusi kita pada siang hari ini. Meskipun kita ketahui bersama, webinar tidak dapat berjalan secara mulus karena setiap sinyal di setiap daerah berbeda-beda. Demikian dari saya. Kepada Pak Moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk pembukanya dari Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga. Selanjutnya mungkin akan kita bahas kembali. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu.
Ibu Padmasari Mustika Jati. Nggak ada suaranya. Eh, Nggak keluar suara nih. Mohon maaf Bu, sekali lagi untuk Ibu Greti Bu. Koneksi suaranya kedengaran Bu untuk moderator sendiri dan untuk semua peserta Nggak ada. dan untuk semua narasumber Bu. Kan tidak ada suara. Dikeluarkan dulu nanti di WA. Karena nanti mengganggu sampai selesai. Dikeluarkan saja dulu. Baik Bu. Karena beliau tidak mendengar. Tidak dikasih pesan. Sudah Bu. Oke, terima kasih, maaf sebelumnya atas beberapa kendala. Oke Bu, kepada Ibu Padmasari Mustika Jati SIP MSc, waktu dan tempat kami persilahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ada Dr. Rudi. Salam yang juga buat saya, teman saya di S2 di Magister Ilmu Politik di Undip. Kemudian ada Dr. Puji Lestari dari UNES. Kemudian ada Ibu Kurniawati yang dari Sulawesi. Ini luar biasa karena ini berarti webinar ini se-Indonesia. Saya menjadi kehormatan tersendiri buat saya untuk bisa ikut menjadi narasumber di sini. Saya mungkin akan langsung berbicara tentang peranan perempuan dalam politik. Jadi yang saya rasakan sebagai yang turun dalam dunia politik praktis, karena sekarang saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019 sampai 2024, juga kebetulan saya dipercaya untuk menjadi wakil ketua pemberdayaan perempuan di Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, sehingga saya merasakan betul bagaimana mencapai posisi menjadi anggota DPRD, baik menjadi sekarang wakil ketua di sebuah partai politik, bagi seorang perempuan memang tidak mudah. Nah, saya ingin berbicara tentang peluang yang diberikan pemerintah atau negara secara kasat mata. Sebenarnya perempuan dalam politik sekarang sudah bukan sesuatu yang jarang kita temui atau sesuatu yang luar biasa, karena kita sudah pernah punya presiden perempuan, kita punya banyak menteri perempuan, kita sudah di Indonesia sendiri anggota DPR, DPRD, kepala daerah banyak yang perempuan, sehingga bukan suatu yang menurut saya suatu yang luar biasa. Cuma yang menjadi PR kita saat ini sebagai perempuan di arena politik adalah semenjak adanya UU tahun 2008, jadi dan UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu, di mana diberi kesempatan untuk perempuan dengan memasukkan kata-kata bahwa perempuan harus 30%. Semua partai politik harus memasukkan nama perempuan itu kuotanya 30%. Itu merupakan keberpihakan negara untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik praktis. Setelah itu diberlakukan pasca reformasi, memang banyak perkembangan. Tetapi faktanya sekarang, mungkin info buat teman-teman, yang sekarang DPR RI itu yang perempuan jumlahnya 117 dari 575. Kemudian yang DPRD provinsi saya, kebetulan Provinsi Jawa Tengah, itu perempuannya 25 dari 120 orang. Oke. Berarti kalau dihitung cepat itu tidak ada 30%. Nah, maka
menurut saya ini menjadi sebuah permasalahan karena ini negara nggak mau disalahkan loh. Kami membuka peluang kok untuk perempuan. Partai sudah kami dorong untuk ada kuota 30%. Sekarang kalau ternyata di DPR di parlemen, saya bicara tentang parlemen ya. Kalau pilkada kan karena pemilihan langsung dan terbuka siapa saja yang mau menjadi calon. Kalau ternyata di parlemen yang jadi perempuan yang kemudian mewakili konstituen yang perempuan tidak ada 30%, lalu salahnya di mana? Nah, itu yang menjadi PR sekarang. Mungkin nanti dari kita bisa sharing juga dari pembicara narsum-narsum yang lainnya, ada Bu Puji, juga mungkin Bang Dudi, dan juga ada Bu Kurnia. Ini menjadi PR kita bersama. Jadi gimana? Kalau saya, menurut saya, ada permasalahan yang pertama, yang paling besar, yang paling pokok adalah mindset masyarakat. Mindset masyarakat bahwa perempuan ini belum bisa jadi untuk duduk sama rata di provinsi dengan laki-laki. Itu mindset. Jadi mindset. Nah, kalau banyak orang yang kemudian berkampanye, ketika kampanye, saya akan mewakili perempuan. Saya akan membela hak ibu-ibu. Saya akan membela hak perempuan di parlemen. Kemudian calon-calon yang bapak-bapak, yang laki-laki juga bilang, saya juga bisa belain perempuan, saya juga sudah bisa belain ibu. Nah, itu kan mindset PR besar. Jadi, kemampuan perempuan ini masih menjadi tanda tanya di masyarakat. Nah, untuk itu yang perlu dilakukan apa? Yaitu adalah pendidikan politik di masyarakat. Kemudian melalui sayap-sayap, kalau untuk menuju parlemen kan diperlukan partai politik. Nah, pendidikan politik dari partai politik, kaderisasi dari partai politik juga. Kemudian biasanya kalau di partai politik itu ada sayap-sayap partai yang khusus untuk kaderisasi perempuan. Kalau di Golkar itu ada KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Di partai lain juga saya pasti ada. Nah, itulah nanti yang harusnya juga ikut melakukan pendidikan politik, melakukan pengkaderan ke masyarakat. Di masyarakat mereka harus bilang bahwa perempuan juga mampu, kemudian ke dalamnya juga ada kaderisasi, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan perempuan itu sendiri, mungkin dalam hal berbicara, mungkin dalam hal untuk menyampaikan gagasan-gagasan, suatu keberanian, dan lain-lain. Dan kalau saya pribadi untuk mendorong supaya peranan perempuan ini semakin terlihat, saya pribadi membuka semua media sosial saya. Ini mungkin ini hal kecil yang bisa saya lakukan. Saya selalu memberitahu, jadi saya selalu update di medsos saya, apa yang saya kerjakan. Jadi sebagai wakil dari konstituen saya, kunjungan ke dapil, kunjungan kerja sebagai anggota DPRD, itu saya beritakan. Untuk apa? Poinnya adalah untuk memberitahu bahwa perempuan juga bisa, bahwa perempuan juga mampu mewakili masyarakat dan bekerja untuk masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi poinnya adalah sebenarnya negara sudah membuka peluang. Nah, tapi memang ada masalah besar, yaitu mindset masyarakat yang perlu kita semua perbaiki. Nah, saya juga akan mendengarkan sharing dari narasumber lainnya, sehingga kita semua juga akan menjadi kaya pengalaman, kita juga jadi tahu apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, untuk masyarakat kita ke depannya. Saya rasa itu, Mas Petrus.
Oke, terima kasih buat Ibu Fatma Sari Mestika Jati. Tadi Ibu sudah menjelaskan beliau adalah anggota DPRD Jawa Tengah dan sekaligus juga menjadi Wakil Ketua Bidang Perempuan Partai Golongan Karya dari Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi atau pemaparan dari narasumber kita, Ibu Kurniawati M. Harifin, SIPMSI. Ibu ini adalah kelompok pakar atau tim ahli DPRD Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan dari Provinsi Sulawesi Utara, dan juga beliau merangkap jabatan sebagai anggota tim asistensi KPA Provinsi Gorontalo. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Oleh Bang Rudi untuk hari ini, sehingga saya bisa bertemu dengan Ibu Doktor, Ibu Legislatif dari Jawa Tengah. Ibu Greti, halo. Ibu Greti ini adalah dosen, Pak, dosen di salah satu universitas swasta. Dulu kami sama-sama mengajar di universitas yang sama. Tapi 2016 saya keluar, jadi saya juga mantan dosen. Saya mengajar dari 2012 sampai 2016 di jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Iksan Gorontalo, salah satu universitas swasta. Selamat sore, Bu. Sore. Iya, terima kasih, Bang. Kakak senior saya juga ini, Dr. Rudi, waktu sama-sama ambil S2 di Undip. Berarti Ibu Alex tadi yang dari Jawa Tengah juga sama alma mater Undip, Bu. Ya. Langsung saja, Bang. Mohon maaf, saya belum sempat buat materi karena sesuatu dan lain hal. Dan juga Bolsel ini adalah kabupaten yang paling baru yang terbentuk di Sulawesi Utara, baru 10 tahun, jadi masih minim dalam hal listrik maupun signal. Jadi, Bang, kalau dia mati lampu, Bang, listriknya mati, Bang, signalnya hilang, Bang. Jadi, saya harus mencari signal nih, Bang. Iya. Terkait dengan peran perempuan dalam arena politik, baik di eksekutif, legislatif, maupun parpol, memang benar. Itu sudah diberikan peluang oleh negara lewat undang-undang pemilu setelah pasca Orde Baru. Namun, di dalam beberapa penelitian jurnal yang dikeluarkan baik oleh Universitas Indonesia maupun ini ada jurnal dari Universitas IAIN nih, penurunan keterwakilan perempuan dalam pemilu di 2014, ada beberapa tanggapan dari pihak feminisme, baik dia bergerak di dalam radikalis, dalam artiannya bahwa negara setengah-setengah dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk turun di dalam arena perpolitikan maupun pengambilan kebijakan. Karena perempuan itu di dalam sebuah tatanan sosial kebudayaan maupun dalam agama itu contohnya nih, bukan mendiskriminasikan Islam, tidak, karena saya adalah seorang muslimah. Namun Islam itu menjunjung nilai-nilai perempuan. Dalam artian, perempuan itu harus dijaga. Nah, pola pikir daripada laki-laki yang menganut agama Islam, maka perempuan karena dia harus dijaga, maka dia harus di rumah. Dalam artian ada yang disebut dengan urusan domestik, itu adalah urusan perempuan. Namun, dengan adanya perkembangan yang terjadi, karena melihat dari adanya kebutuhan perempuan yang tidak dianulir oleh negara, maka muncullah dia gerakan-gerakan yang namanya kesetaraan gender, baik dari LSM. Saya lihat sekarang banyak LSM perempuan, banyak advokat perempuan, kemudian banyak juga dosen perempuan. Nah,
kalau berbicara mengenai kedudukan daripada perempuan di dalam arena politik, khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara, Pak, kita memiliki kajian tersendiri. Karena Sulawesi Utara ini, halo, nggak kedengaran lagi ya? Karena Sulawesi Utara ini, oh ya, karena Sulawesi Utara ini, Pak, kalau dari sejarahnya pernah menjadi ada namanya di dalam eksekutif nih, di tahun Orde Baru dia pernah ada wali kota pertama di Indonesia. Itu di era kepemimpinannya Pak Soeharto. Pada saat dulu belum ada perempuan yang bergerak di masuk ke arena politik, di Sulawesi Utara punya. Dia punya wali kota pertama, Pak. Kota Manado itu seorang perempuan. Kemudian kalau dilihat di sini, baik dia dari keterwakilan perempuan, baik dia di eksekutif maupun di legislatif, ini kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara kebanyakan dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, untuk keterwakilan anggota DPR RI dari Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan 2 orang, dari PDIP dan dari Nasdem. Salah satu bupati juga di Bolang Mongondo, itu mungkin di sini ada pesertanya, masyarakatnya itu Aswandi Gobel tuh, bupatinya dulu mantan anggota DPR RI, Yasti, Ibu Yasti itu juga pernah duduk menjadi salah satu wanita pertama ketua komisi 5 kalau tidak salah Pak, waktu itu. Nah, sekarang banyak juga ketua-ketua dewan yang berasal dari perempuan di Provinsi Sulawesi Utara. Kenapa bisa demikian? Karena Pak, di sini sosial budayanya berbeda. Karena Provinsi Sulawesi Utara itu paling banyak itu yang beragama Kristen. Nah, di dalam agama Kristen, posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Karena ada salah satu penelitian yang diposting di jurnal Unpad, isinya dia mengatakan di situ di daerah gereja saja, di dalam gereja saja lebih banyak pendeta perempuan daripada laki-laki. Nah, makanya animo daripada masyarakat untuk memilih perempuan itu lebih besar daripada melihat laki-lakinya. Berbeda lagi dengan Gorontalo. Kalau Gorontalo ada namanya budaya budaya bersendikan sara bersendikan kitabullah. Nah, kitabullah di sini adalah pedoman yang namanya Al-Qur'an. Jadi mindset antara orang Gorontalo yang 80% adalah Muslim, dia tidak akan memilih seorang pemimpin dari perempuan. Contoh pada zaman pemilihan gubernur 2005 tahun dari sekarang, itu ada salah satu calon istrinya dari mantan menteri kita, mantan gubernur juga, Pak Fadel Muhammad. Dia waktu pencalonan di Gorontalo itu pernah menduduki 86% memilih dia. Tapi pada saat istrinya yang mencalonkan diri sebagai gubernur tidak dipilih oleh masyarakat atau tidak mendapat tidak mendapat keterwakilan ya, katakanlah demikian. Sayangnya belum ada penelitian lebih lanjut mengenai hal itu. Jadi dari tataran teori kita hanya bisa berasumsi soal itu. Nah, kalau di Provinsi Sulawesi Utara berbeda lagi. Nah, contoh kalau di Bolsel ini kami punya 5 anggota DPRD dari perempuan. Walaupun dia tidak capai 30%. Nah, di sini saya lihat bahwa Golkar dia memang konsisten
dari tahun 2008 untuk menempatkan perempuan di dalam partai. Apakah dia pengurusnya ataupun dia calegnya. Demikian juga yang terjadi di Sulawesi Utara. Contoh, tahun depan atau tahun ini ada pilkada gubernur, itu salah satu calon perempuan dari Golkar yaitu Teti Paruntu. Sekarang beliau sudah 2 periode Bupati Minahasa Selatan. Ibunya sekarang duduk sebagai Ketua DPRD Minahasa Selatan, mantan anggota DPR RI. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa peran perempuan itu sungguh sangat diminati oleh masyarakat, walaupun belum ada penelitian atau belum ada hasil yang mengatakan bahwa pemimpin atau bupati seorang perempuan bisa menghasilkan perda yang lebih cenderung ke yang lebih cenderung membahas persoalan perempuan ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Itu belum ada datanya, belum ada penelitian secara otentik mengenai hal itu. Apakah benar perempuan yang duduk di dalam politik itu dia akan lebih cenderung melihat ke arah kebijakan perempuan-perempuan, atau ada laki-laki yang duduk di dalam pengambilan kebijakan tertinggi yang lebih melihat kepentingan perempuan itu sendiri. Nah, kalau saya lihat dari jurnal-jurnal yang saya searching, itu mungkin saya yang belum mendapati bahan itu atau hasil itu. Kayaknya penelitian mengenai hal itu masih minim, Bu. Sehingga belum bisa diukur apakah perempuan di dalam arena politik bisa memperbaiki kebutuhan atau bisa menjangkau kebutuhan daripada perempuan itu sendiri. Karena contoh pengalaman saya selama 4 tahun di DPRD sebagai kelompok pakar, itu kalau dilihat dari sistem pengambilan kebijakan, itu anggota-anggota dewan yang perempuan itu minim dipergunakan di dalam Banggar, di dalam Bapemperda, alat kelengkapan dewan yang sebenarnya memiliki power yang cukup kuat atau power yang kuat untuk merumuskan kebijakan maupun mengambil tulisan-tulisan untuk diajukan menjadi sebuah rancangan peraturan daerah, baik berupa prolegda untuk tahun yang ke depan atau sementara berjalan. Begitupun pada saat pembahasan, Pak. Pembahasan apapun yang terjadi di dalam rapat, baik dia di tingkat badan musyawarah maupun pembahasan bersama OPD, dia ada gap antara anggota legislatif perempuan maupun yang pria. Nah, ini pertanyaannya nih, Pak. Jadi jangan melihat bahwa keterwakilan perempuan itu sudah. Apakah kita hanya melihat sisi kuantitasnya tanpa melihat sisi kualitasnya? Nah, di sini benar sekali saya setuju dengan Ibu Padmasari. Itu dia berawal dari rekrutmen dalam parpol. Karena di sini kalau dilihat, Pak, yang paling banyak yang ikut dalam pesta demokrasi baik dia di tingkat eksekutif dan legislatif adalah perempuan-perempuan yang dekat dengan kekuasaan. Artinya kalau bukan istrinya, anaknya, saudaranya. Dan mau nih kita ya inilah gunanya seminar, bukan ya, Pak? Jadi disinilah kita akan mencari sebuah solusi bahwa perempuan itu sebenarnya dia memang harus masuk di dalam, tujuannya adalah untuk karena biasanya perda-perda itu bertingkat merasakan maskulinnya, maka kalau ada perempuan kan lebih enak terasa sebenarnya, Pak. Kalau ada campur tangan daripada perempuan di situ. Karena biasanya pada saat dia pembahasan, gontok-gontokan itu pasti lempar-lempar kursi, Pak. Kalau ada perempuan, itu laki-laki pasti, tunggu dulu.
ada pihak perempuan di sini. jadi jadi pada saat sekarang kalau saya lihat perempuan itu harus memang benar-benar harus tahu pada saat dia duduk di dalam legislatif apa yang akan dia bawa. Dia konsisten dengan apa yang akan dia bawa. Karena biasanya pada saat dia mau naik ke legislatif maupun eksekutif akan berbeda pada saat dia duduk. Kalau selama 4 tahun ini 2 kali masa periode lama maupun baru, Pak, pada saat berbicara mengenai prolegda untuk tahun berikutnya tidak ada atau minimnya usulan daripada alek-alek legislatif yang perempuan itu ke arah perda yang untuk perempuan dan anak, ibu dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Karena ada perda yang sudah kadaluarsa sebenarnya, Pak, yang harus dirubah, maupun perda-perda mengenai pelayanan publik yang tidak menekan, walaupun dia ada penyebutan mengenai perempuan, misalnya ibu hamil maupun lansia, tapi tidak terlalu spesifik mengenai hal itu. Maka masyarakat kurang merasakan bahwa di dalam perda itu atau di dalam aturan itu ada sentuhan perempuan di situ. Ya, kira-kira demikian Pak dari saya. Semoga kedepannya kita punya partai perempuan ya, seperti di luar negeri, Pak. Biar karena di sini di dalam penelitian keterwakilan perempuan di dalam undang-undang pemilu walaupun dia sudah 30%, namun tidak menguntungkan bagi perempuan. Karena perempuan biasanya ditempatkan di angka-angka sepatu. Tidak jarang di dalam angka 1, 2, 3 yang bisa dilihat oleh masyarakat pada saat memilih. Kecuali itu ada beberapa parpol. Namun sayangnya masih kurang masukan maupun tingkat pengambilan kebijakan yang melibatkan legislatif perempuan. Kalau di tempat saya, Pak. Sekian Pak, nanti insya Allah ada selanjutnya perkembangan selanjutnya dari diskusi ini. Makasih Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu Kurniawati M. Harifin, SIP MSI dari Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang terakhir itu dari Dr. Puji Lestari MSI. Beliau dosen politik dan pendidikan kewarganegaraan dari Universitas Negeri Semarang. Tadi kan kita sudah mendengarkan perspektif dari para praktisi politik. Sekarang kita akan mendengarkan dari pihak akademisi. Mungkin ini akan menjadi menarik jika dibandingkan. Kepada Ibu Puji Lestari, waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Pak Petrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk pimpinan saya di Universitas Negeri Semarang. Ini ada Bapak Dr. Andes Tijan MSI yang selalu mengikuti kegiatan ini. Kepada Pak Andi, ini sudah hadir, Pak Setiajid, Bu Martin, Bu Ferani, ada juga kolega dari Unimed, Pak Prayetno, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, luar biasa. Kegiatan pada sore hari ini, Bapak Ibu, saya juga mengucapkan selamat kepada Bu Mestika dan Bu Nia. Paparannya luar biasa pada sore hari ini karena saya mendapat kesempatan yang terakhir, maka lebih mudah untuk menjelaskan karena di awal sudah dijelaskan oleh ibu-ibu yang cantik dan muda ya, sangat cerdas menyampaikan. Ketika mendengar paparan Bu Mestika, saya terpesona, saya teringat ketika sering berinteraksi dengan ibu-ibu di DPRD, khususnya di Jawa Tengah dan DPR RI, fenomena mengenai perempuan dalam politik memang tidak bisa kita lepaskan dari arena politik kita, di mana masyarakat kita ini masih hembusan patriarkinya masih kencang sekali. Kemudian selain patriarki yang karena budaya juga mindset
pola berpikir masyarakat kita masih banyak dipenuhi dengan pemahaman-pemahaman yang masih kurang pas seperti yang disampaikan Bunia tadi. Bapak dan Ibu yang saya cintai, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan bahwa dua Sri Kandi yang sudah menyampaikan paparan di depan itu, khususnya Bu Mestika, menunjukkan kepada kita betapa perempuan itu sebetulnya punya kekuatan yang luar biasa. Kalau perempuan itu mau dan mampu bertahan. Nah, ini saya ingin mengupas secara teoritik dan sedikit melihat, mengulik kondisi real kita. Saya awali dari slide kedua yang mungkin nanti akan bisa ditayangkan oleh Pak Petrus, yang di situ ada gambar 30%. Jadi kebijakan kita ada apa gitu nggih. Jadi kebijakan kita Bapak Ibu seperti yang kita ikuti, kita lalui mulai dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 sampai dengan Undang-Undang Pelaksanaan Pemilu itu mengalami pasang terus. Artinya tadi sepintas saya membaca ada pertanyaan kenapa kok 30%, dasarnya apa? Jadi Ibu dan Bapak, memang isu partisipasi perempuan, affirmative action atau kebijakan afirmasi yang diberikan untuk perempuan itu tidak bisa kita lepaskan dari isu global, Ibu dan Bapak. Isu global yang sejak akhir abad ke-18 ini perempuan melalui kelompok-kelompok yang berjuang untuk mendapatkan hak, khususnya dalam politik ini mulai mempengaruhi juga ke kita. Ini kita lihat dari di Indonesia misalnya, kemudian ada Raden Ajeng Kartini yang surat-suratnya dibaca oleh sahabatnya di Belanda itu. Kenapa kebijakan itu 30% afirmatif action-nya itu untuk perempuan, dasarnya apa? Isu globalnya adalah kaum liberalis itu atau feminis liberalis itu memang memiliki keyakinan atau kita pun memiliki keyakinan bahwa perempuan ini memang membutuhkan peran negara, khususnya di Indonesia. Peran negara ini dibutuhkan. Kalau tidak, kita waktu itu ada perdebatan sengit khususnya dari PDIP itu yang menginginkan adanya 30% itu tidak usah ada pada masa awal-awal kita reformasi. Kemudian partai-partai lain menginginkan harus ada negara. Itulah dasarnya 30%. 30% itu diambil karena sebagai angka capaian yang mungkin bisa menjadi awal dari negara itu dalam tanda petik turun tangan untuk melihat perempuan seperti apa. Nah, Ibu dan Bapak, 30% itu kemudian ditetapkan juga dengan mekanisme konstitusional untuk apa? Supaya perempuan ini bisa memiliki bargaining position. Kenapa begitu? Karena di Indonesia sejak masa Orde Baru, Orde Lama, walaupun kita tahu ada Gerwani, ada partai-partai lain dengan underbone-nya itu gerakan perempuannya masif juga, tapi kenyataannya memang harus diturun negara itu dalam bentuk aturan. Itu kenapa kemudian berkembang ke belakang itu affirmative action kemudian masuk dalam aturan berpolitik di Indonesia. Apakah perempuan diuntungkan dengan itu? Ibu Bapak, kita melihatnya dari sudut pandang mana? Kalau melihatnya dari sudut pandang perempuan pada saat itu, ya mestinya untung. Kenapa demikian? Karena perempuan pada saat itu memang betul-betul membutuhkan, karena memang harus itu. Jadi kita sudah banyak hal ya, Ibu Bapak, yang harus ditolong dari situ. Nah, kemudian mungkin slide sebelumnya, Pak Petrus, apa yang menjadi dasarnya? Jadi Ibu Bapak, memang kita sadari hari ini sekarang, saya mengikuti pembicaraan dari narasumber sebelumnya, perempuan di Indonesia atau kita perempuan ini berpolitik dipengaruhi oleh arenanya. Ini jelas ya, budaya patriarki, kemudian adanya subordinasi terhadap perempuan yang terbentuk mindset, kemudian konstruksi sosial masyarakat kita juga lekat. Selain itu, Ibu dan Bapak, kepentingan-kepentingan
Mari kita lihat, atau kalau ada dalam forum ini beliau-beliau yang terhormat yang duduk dalam kepengurusan partai, kemudian yang ada menjadi tokoh-tokoh dalam masyarakat, kita membuka diri bersama. Jadi memang ada kepentingan-kepentingan yang berkontribusi terhadap pembentukan mindset itu. Nah, Ibu Bapak, ini juga mempengaruhi habitus perempuan, karena perempuan setiap hari ditekan, karena perempuan setiap hari dengan masyarakat yang punya mindset apa iso begitu. Apalagi kalau melihat Bu Mestika ini ya, maaf Bu Mestika ya, Bu Mestika ini lembut begitu, suaranya saja lembut. Sehingga orang mungkin berpikir, apa yo bisa mengambil keputusan. Nah, mindset-mindset seperti ini yang kita sadari tidak bisa lekang dari kita. Nah, padahal Ibu dan Bapak, kalau kita mau jujur, perempuan ini punya modal. Punya modal yang bisa dilihat. Saya memetakan apa yang dimiliki perempuan. Kebetulan dalam riset terakhir saya melihat kalau dalam analisis Bourdieu, Bapak Ibu, jadi teori Bourdieu mengenai praktek sosial itu, ada habitus, ada arena, kemudian ada modal. Saya melihat dari sisi modal. Jadi perempuan itu lebih menonjol kepada kepemilikan modal personalnya. Ya, ini kadang tidak disadari. Tidak disadari. Modal simbolik kita sudah pahami sekali Bapak Ibu. Kalau dalam Bourdieu itu modal simbolik itu dimaknai sebagai misalnya tadi yang disebut oleh Bu Mestika ada, atau dunia tadi, perempuan-perempuan yang lahir kebetulan lahir dari keluarga dengan kultur, dengan simbol-simbol misalnya putra putrinya Bapak Ibu Kiai pengurus pondok pesantren misalnya. Ini satu contoh saja. Kemudian modal yang lainnya modal ekonomi, jelas Bapak. Kita tidak bisa memungkiri bahwa modal ekonomi ini diperlukan, apalagi pada masa sekarang. Semuanya kita bahkan membuat spanduk, membuat MMT dengan gambar calon supaya dikenal masyarakat saja itu butuh modal ekonomi, modal kultural dan sosial. Nah, yang keempat saya beri warna berbeda dalam slide itu, Ibu Bapak, modal personal. Modal personal. Sebetulnya calon laki-laki maupun perempuan, baik mereka yang mau berkiprah ke eksekutif, ke legislatif, maupun ke bidang politik yang lain di partai misalnya, ya modal personal itu ya dibutuhkan. Tetapi saya melihat dalam riset terakhir saya, modal personal ini lebih agak menonjol kalau dalam perempuan. Nah, kemudian modal personal atau modal performance itu misalnya karena hari ini semuanya dipilih, kadang pemilih itu tidak kenal dengan orangnya secara langsung, tetapi melihat gambarnya. Maka perempuan ini punya modal yang lebih dibandingkan the lion. Kalau saya memakai istilahnya Beauvoir itu the lion atau the lion atau the other. The others dalam bukunya Beauvoir itu dijelaskan orang lain selain perempuan. Ya, perempuan itu gimana ya? Kalau memilih itu gambarnya sudah kelihatan cantik, kemudian menarik, itu biasanya menjadi fokus pertama dari pemilih, terutama pemilih-pemilih yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemudian apa akibatnya? Padahal perempuan sudah punya modal, sudah difasilitasi dengan 30% affirmative action, tapi kenapa kok masih juga belum memenuhi 30%? Saya memetakan dalam slide berikutnya, bercermin pada praktik sosial Bourdieu, Bapak Ibu. Jadi Bourdieu itu memetakan ada habitus. Ketika perempuan ditekan terus atau perempuan mendapat kesempatan oleh arenanya, arena politiknya misalnya, maka terbentuk juga dalam mindset berpikirnya bahwa politik itu enjoy, tapi seperti Bu Mestika atau Mbak Mestika ini mendapat tekanan yang luar biasa, kemudian mendapat permusuhan
permusuhan yang luar biasa ketika mau maju atau dalam rekrutmen politik ketika waktu itu dijalankan, maka bisa saja itu kemudian membentuk mindset perempuan plus arena plus modal yang dimiliki tadi. Arena itu bisa macam-macam Ibu Bapak, seperti yang tadi kita bahas pada slide yang pertama. Misalnya kebijakan itu bisa, kemudian ada budaya patriarki itu bisa. Maka ketika perempuan itu mau mengemas atau bisa mengemas ketiganya, itu bisa menjadi kekuatan. Saya pernah berinteraksi langsung dengan 8 perempuan di Jawa Tengah yang mengulang sukses di dalam pelaksanaan pemilu sampai 3 kali periode pemilu atau lebih secara berturut-turut. Itu di Jawa Tengah sampai hari ini punya 8 orang. 8 orang ini luar biasa. Saya melihat secara dekat habitus mereka, bahkan cara mereka berdiri, cara mereka berbicara, cara mereka menjawab WA, itu saya alhamdulillah punya kesempatan untuk itu. Dan memang itu sudah tertata, Ibu Bapak. Itu sudah tertata dan ini menjadi kekuatannya. Jadi ada beberapa hal waktu itu. Apa yang bisa saya lihat dari habitusnya misalnya, jadi perempuan itu punya soft power yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Mohon maaf bapak-bapak dan mas-mas yang ganteng di sini ya. Jadi bukan berarti meremehkan Pak Petrus Septian Gultom ya, tetapi memang perempuan itu punya kekuatan yang kadang tidak disadari. Nah, nanti coba Bu Mestika atau ibu-ibu praktisi politik yang ada di sini, coba benar apa enggak yang saya sampaikan. Misalnya saja, bagaimana perempuan itu lentur. Perempuan itu lentur, Ibu Bapak. Mendapat tekanan model apapun, itu ya nangis itu biasa, tetapi lentur. Tidak kemudian emosi, balas menyerang, dan seterusnya. Ini kekuatan dalam politik. Karena politik yang luar biasa keras itu kadang diantisipasi perempuan dengan cara lentur tadi, di satu sisi perempuan ini punya soft power. Kadang orang melihat atau mungkin relasi di atasnya melihat ini cantik, lemah lembut begitu. Oh, jangan salah. Dalam riset saya melihat bahwa ada kekuatan beliau perempuan ini bisa mempengaruhi laki-laki yang punya kekuatan luar biasa dalam politik. Itu yang konon beliau menyampaikan salah satu saja soft power-nya yang membangun bagaimana kekuatan perempuan. Atau pilihan perempuan itu ada pada gambar di sebelah kanan itu. Habitus, arena, modal yang dimiliki perempuan ini malah menimbulkan kelemahan. Apa yang dimaksud Ibu dan Bapak dan Mbak Mas? Ya kalau di tengah jalan sudah capek, di tengah jalan sudah males, kemudian modal ekonominya tidak dikembangkan dengan menguatkan modal sosial, modal simboliknya tidak dikuatkan. Kemudian seperti yang dikatakan oleh beliau Mbak Mestika tadi, interaksi sosialnya tidak dikuatkan, padahal merasa bahwa modal ekonominya kurang. Nah, ini kelemahan itu yang sering membuat perempuan dalam politik itu gagal di tengah jalan. Gagalnya bagaimana? Ya, tidak mau maju ke periode berikutnya. Begitu. Nah, saya ingin pada forum sore hari ini, khususnya untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak, untuk kita semua perempuan-perempuan di Indonesia khususnya, membangun kapabilitas diri dari apa yang dimiliki, kemudian menata habitusnya, kemudian harus familiar dan lebih lentur dengan arenanya. Modal ini ada 4 tadi, diisi mana yang lemah, kemudian mana yang bisa menjadi andalan, karena masing-masing daerah tentu saja akan berbeda. Kasus yang saya lihat misalnya, perempuan yang mencalonkan diri dari Dapil Kudus, Demak, Pati, itu berbeda. Modal yang digunakan atau modal yang menjadi kekuatan mereka dengan
perempuan yang mencalonkan diri dari Cilacap, Purwokerto. Jadi memang ketika masuk dalam politik, perempuan-perempuan ini harus mengenal arenanya. Sehingga saya senang sekali dengan tema pada sore hari ini, karena mungkin ini bermanfaat tidak hanya pada dunia politik, tetapi termasuk bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, mas-mas yang ganteng-ganteng ini juga beri kesempatan perempuan untuk berkembang. Jangan dicibir, itu dari keluarga ini, itu tidak akan bisa kalau tidak bapaknya kiai. Jangan dicibir begitu. Ya, beri kesempatan, mindset kita harus berubah, Ibu Bapak. Kalau perempuan maju, jangan, ya namanya orang bersaing enggak apa-apa, tapi kebiasaan kita itu black campaigns itu loh. Kemudian membuat leaflet-leaflet, apalagi lah ini. Salah satu kelemahan perempuan adalah perempuan ini paling mudah digoyang dengan isu karakter, isu personal. Nah, jadi gampang sebetulnya membunuh perempuan dalam politik. Hembuskan atau beri umpan yang sifatnya karakter building atau selingkuh atau isu-isu itu mudah itu menghancurkan perempuan. Di satu sisi perempuan juga harus siap menghadapi itu, dan memang logika, kemudian cara berpikir secara logis itu menjadi modal utama. Nah, apa yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum nanti diskusi, perempuan itu, Ibu Bapak, memiliki kekuatan yang memang seringkali mereka tidak menyadarinya. Maka panjenengan semua ini kan punya pacar, punya istri, punya ibu, punya saudara perempuan, kalau ada yang mau maju di politik, beri jalan. Karena Indonesia hari ini perempuan dalam politik masih menjadi persoalan bagi kita bersama. Ingat, Bapak Ibu, politik perempuan yang tidak hadir dalam politik secara maksimal ini juga mempengaruhi indeks demokrasi. Terima kasih Pak Petrus, Bapak, itu pemantik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Puji. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan dari keempat pembicara kita, sudah dikulik sedikit. Yang menarik selanjutnya adalah tahap berikut ini, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta sudah punya beberapa pertanyaan. Nanti saya akan memilih 3 pertanyaan, kami dari panitia akan memilih 3 pertanyaan terpilih untuk kita tanyakan, untuk kita bahas, untuk kita diskusikan di webinar kita hari ini. Mungkin saya sudah mendapat beberapa pertanyaan yang dikirim ke room chat Zoom kita. Saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Greti Syatriani Saleh. Ibu Greti berasal dari Universitas Pohuwato Gorontalo. Pertanyaannya berikut. Terkait keterlibatan kaum perempuan, baik dalam keterlibatan perempuan dalam partai politik maupun dalam lembaga eksekutif dan legislatif, sudah cukup terwakili dan sudah tidak diragukan lagi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa dalam pengambilan keputusan terkadang masih ada diskriminatif terhadap kaum perempuan? Apakah kesetaraan gender hanya merupakan simbol untuk pemenuhan salah satu syarat dalam suatu kebijakan atau aturan yang ada? Ini sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Arung Palaga dari Ilmu Pemerintahan Undip. Saya bacakan juga, mungkin nanti satu dijawab oleh Ibu Fatmasari selaku praktisi politik, dan nanti juga dijawab beberapa narasumber kita. Ini dari Pak Arung Palaga, Ilmu Pemerintahan Undip. Dalam konteks pemilu tahun 2019, saya masih melihat bagaimana perempuan ditempatkan oleh partai politik pada nomor-nomor tertentu, tadi sudah dijelaskan, yang justru tidak memudahkan perempuan maju dalam kancah pesta demokrasi 2019. Apakah justru para parpol memasukkan perempuan hanya untuk formalitas saja atau persyaratan keterwakilan 30%? Karena kita melihat bahwa perempuan justru mengalami diskriminasi yang tidak disadari. Atau bahkan ini justru adanya konflik of interest di dalam partai politik yang justru bukan mendukung perempuan. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan atau ditanggapi oleh Ibu Fatmasari Mestika. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, juga tadi paparan dari Kurniawati, juga Bu Puji sangat menambah wawasan dan sangat
menarik untuk disimak. Langsung saja saya mau menjawab untuk Mas Arum Palaga. Ini sekaligus tadi saya baca ada kawan saya di Jawa Timur, Mas Aan, itu bahwa bagaimana UU sebenarnya sudah berpihak pada perempuan, namun menurut saya perempuan kurang bisa memaksimalkan perannya. Nomor urut sudah tidak jadi masalah ketika kita bisa maksimal dalam perannya dalam partai politik. Jadi tadi yang Mas Arum Palaga sampaikan bahwa sebenarnya UU itu kan sudah jelas bahwa ketika memasukkan nama caleg itu harus zipper. Jadi ada peraturan di caleg yang nomor 1, 2, 3 itu harus diselipkan perempuan satu. Nah, di partai saya, di Partai Golkar, membuat kebijakan sendiri bahwa 30% dari 13 dapil perempuannya harus dinomorkan 1. Nah, itu menjadi keberpihakan sendiri. Saya tidak tahu di partai lain, tapi itu untuk mendorong caleg perempuan. Nah, kemudian, bentar, ada bakso yang Oke. Nah, Mas Arum Palaga ini konfliknya juga tadi Mas Ainur betul sekali kalau ada konflik of interest. Jadi sebenarnya tadi Bu Puji juga bilang perempuan-perempuan ini Bu memang harus disadarkan bahwa kita punya kekuatan. Bahwa kita punya kekuatan yang mungkin tidak disadari. Nah, yang saya alami adalah ada beberapa suatu kendala ya. Di partai ini kan yang tadi Ibu Puji bilang suatu arena. Arenanya ini terbuka. Dan kalau orang melihat sisi maskulin memang betul karena kita lihat dari contoh sederhana aja, rapat bisa sampai malam. Rapat-rapat malam dan biasanya yang saya rasakan ketika ada suatu acara partai itu yang lebih penting. Mungkin ini ada info, jadi lebih penting adalah tidak pada saat diskusi formal, tapi adalah pendekatan-pendekatan ketika diskusi-diskusi informal. Nah, itu yang menjadi pendekatan-pendekatan kita di partai politik, terutama misalnya dalam hal kenapa kok bisa ada nomor urutnya 1, 2, 3, seseorang bisa di nomor 1, nomor 2, itu merupakan tadi bilang ada kedekatan politik, mungkin ada ini anaknya siapa, mungkin ini dekat dengan siapa, itu memang betul. Nah, tapi yang ingin saya soroti adalah bagaimana perempuan itu sendiri menyikapi. Nah, kebetulan saya memang ada dalam keluarga yang background politik, bapak saya juga berpartai politik. Kemudian mungkin dari suami saya juga menyadari, saya sudah bicara dari saya kuliah bahwa saya mau di partai politik. Saya akan terjun di politik. Jadi sebelum menikah Bu, ibu-ibu sudah tahu konsekuensinya kalau saya akan di politik. Nah, itu memudahkan saya ketika saya rapat, saya ini ketua partai datang dan saya akan menunggu sampai ketua partai ini pulang. Saya sudah bilang seperti itu, dan karena sudah terbiasa, ya mau